Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sahabat ahai yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, para ikhwan dan akhwat, saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat, semoga ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita bertemu kembali di channel Ustadz Ahai. Jangan lupa ya di like, komen, dan subscribe. Subscribe. Apa kelah, pokoknya subscribe atau subscribe. Ya, yang penting ya channel-channel dakwah biar berkembang, bermanfaat, ya, bantu. Di antaranya channel Ustadz Ahai ini. Baik, kita lanjutkan di video yang kedua ini tentang perintah shaumi Ramadan, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, yang mana ayatnya barangkali semua ya, kaum muslimin wal muslimat sudah tidak asing lagi mendengar tentang ayat yang selalu dibaca oleh para da'i, para penceramah di bulan suci Ramadan, yaitu ayat 183 surat Al-Baqarah yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dilihat dari segi kalimat, ini ayat diawali dengan huruf nida atau harfun nida, yaitu huruf untuk memanggil. Dulu waktu di pondok ya, pernah belajar ilmu nahu, kita mendengar ada yang namanya harfun nida, yaitu huruf untuk memanggil, yaitu ya. Kalau kita manggil teman kita namanya Ahmad, ya Ahmad, ya Muhammad, ya Fulan, itu adalah apa? Huruf nida, huruf untuk memanggil. Maka ketika ada harfun nida, huruf yang ya dipergunakan untuk memanggil, pasti ada munada. Gak mungkin orang memanggil tapi gak ada yang dipanggil. Jadi ini ayat adalah ayat panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Munadanya mana? Alladzina, ya ayyuhalladzina amanu. Alladzina. Jadi munadanya adalah alladzina. Alladzina ini kalau dilihat ya, dari segi ilmu nahwu adalah isim mausul. Isim mausul alladzina. Nah, isim mausul ini adalah merupakan salah satu tanda isim ma'rifat. Yang mana isim ma'rifat ini ya adalah sesuatu yang ditentukan.
ismun yadullu ala sayin muayyanin, yaitu suatu nama, suatu bentuk isim ya untuk sesuatu yang ditentukan. Siapa yang ditentukan itu? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Jadi sudah jelas. Puasa ini adalah merupakan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala yang dikhususkan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ayatnya alladzina amanu, bukan alladzina aslamu, bukan orang yang beragama Islam. Tapi alladzina amanu, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang yang beriman sudah tentu Islam. Tapi orang Islam belum tentu beriman. Maka kalau kita lihat di bulan suci Ramadan, hari pertama sepi, gak ada yang berani makan minum di pinggir jalan. Hari kedua begitu, ketiga, menginjak hari keempat, kelima, sampai seminggu, mulai banyak kembali orang-orang yang berani makan minum di pinggir jalan. Banyak warung-warung yang ditutup, ya, tapi kakinya kelihatan. Kalau kita sering sebut warung siluman. Kenapa? Orangnya nggak ada, suara pilihnya kedengeran. Itu namanya warung siluman. Itu sudah mulai tampak, ya kan? Ditampakkan oleh Allah siapa yang orang yang beriman dan siapa hanya orang yang mengaku Islam saja. Terkadang kalau kita lihat orang-orang yang di pinggir jalan makan minum, di tempat umum makan minum di bulan Ramadan, kalau kita cek KTP-nya, mungkin KTP-nya adalah KTP Islam. Karena kita ketahui bahwa mayoritas penduduk negeri ini adalah mayoritas umat Islam. Tetapi keislamannya ya, tidak disertai dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sehingga perintah puasa ini ya, jelas yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nilai keimanan ini adalah merupakan suatu kunci keberhasilan dan keberuntungan yang akan kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman inilah kita akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas di dalam surat Al-Mu'minun di ayat pertama Allah berfirman, qad aflahal mu'minun. Ini kalau kita lihat qad aflaha adalah qad yang masuk ke dalam fi'il madi. Maka apabila qad masuk ke dalam fi'il madi itu bertanda ya, bermakna yakin. Ya. Pasti. Maknanya enggak ada keraguan. Maka kalau ada huruf qad masuk ke dalam fi'il madi, maka itu bermakna pasti. Tidak ada keraguan lagi. Yang artinya qad aflahal mu'minun adalah pasti. Tidak ada keraguan bahwa kebahagiaan, kemenangan hanyalah bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas sudah. Bahwa dengan keimanan inilah kita akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia dan di akhirat. Dan dengan imanlah, dengan iman inilah menjadikan barometer bagi kita siapa-siapa saja yang akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena barometer kebahagiaan itu bukan pangkat jabatan, harta yang berlimpah, bukan. Yang menjadi tanda orang akan bahagia itu adalah keimanannya. Keimanannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau harta, jabatan yang menjadi tolak ukur kebahagiaan, sudah tentu Fir'aun yang mendapatkan pangkat tinggi, mendapatkan kedudukan yang paling tinggi, raja di negara Mesir sana. Bahkan dikatakan ini Fir'aun itu orangnya ya tinggi besar, suaranya menggelegar, ya sehingga rakyatnya takut kepada mereka, kepada Fir'aun. Bahkan dikatakan di dalam riwayat ini Fir'aun diberikan kelebihan oleh Allah. Apa? Dia nggak pernah sakit. Maka dia dengan begitu merasa dia sebagai manusia super. Ya, kalau kita lihat film Superman. Ya, Superman itu adalah manusia super. Nah ini Fir'aun. Fir'aun itu merasa dia sebagai
sebagai manusia yang super yang nggak pernah sakit, maka dia mengproklamirkan dirinya sebagai Tuhan di hadapan rakyatnya. Maka barang siapa yang nggak mengakui dia sebagai Tuhannya, dia hukum, dia bunuh. Maka Nabi Musa yang diperintahkan oleh Allah sebagai nabi untuk meluruskan kesesatannya Fir'aun, dikejar-kejar oleh Fir'aun. Ini Musa dianggap sebagai pengganggu stabilitas keamanan negara, kata Fir'aun. Ini Musa dianggap sebagai orang yang radikal, orang yang anti keberagaman, mungkin begitu. Kalau di zaman sekarang Fir'aun ada, ini Nabi Musa dianggap seperti itu, sehingga oleh Fir'aun beserta bala tentaranya, ini Nabi Musa dikejar-kejar. Bahkan sampai ke tengah lautan, ketika Nabi Musa diberikan mukjizat oleh Allah dengan tongkatnya dipukul ke atas permukaan air laut, maka ini laut terbelah menjadi dua. Inilah mukjizat, sehingga ketika ini laut sudah terbelah, Nabi Musa dengan umatnya menyeberangi lautan ini, sehingga ketika sudah ada di seberang lautan sana, Fir'aun pun mengejar dengan bala tentaranya. Lalu Allah hukum ini Fir'aun, Allah tenggelamkan di dasar lautan. Akibat apa? Akibat daripada Fir'aun tidak beriman kepada Allah, menentang daripada tauhidan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Fir'aun mati dalam keadaan hina, dan bahkan diabadikan mayatnya sampai sekarang ada di museum di Mesir sana. Ini untuk menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Fir'aun itu adalah orang yang hina. Matinya kenapa? Karena dia tidak tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fir'aun itu orangnya luar biasa gagahnya. Gagah Fir'aun itu. Bahkan diceritakan Nabi Musa ketika diperintah Allah untuk menghadap kepada Fir'aun, ia merasa gentar. Nabi Musa merasa ketakutan, gemetar ketika diperintahkan oleh Allah untuk menghadap Fir'aun. Maka Allah perintahkan kepada Nabi Musa dengan satu doa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini doa yang dibaca oleh Nabi Musa ketika hendak menghadap Fir'aun. Dan begitu juga apabila yang menjadi tolak ukur kebahagiaan seseorang itu adalah harta, maka yang paling bahagia adalah Qarun. Qarun adalah orang yang paling kaya raya di zamannya, di masanya. Bahkan diceritakan kuncinya pun kuncinya dari emas. Bahkan ketika ini kuncinya dikumpulkan, dibawanya pakai gerobak. Saking banyaknya. Coba bayangkan. Saking banyaknya hartanya Qarun itu, kuncinya dari emas, udah dibawanya juga pakai gerobak. Saking banyak kuncinya itu. Kita punya kunci rumah aja digabung sama kunci motor. Kenapa? Hartanya nggak ada. Tapi kalau Qarun ini, hartanya banyak luar biasa. Tetapi dengan hartanya yang banyak, dengan kekayaan yang berlimpah, ini Qarun tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menentang atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Qarun pun Allah matikan dalam keadaan hina. Dia ditenggelamkan oleh Allah ke dasar muka bumi. Ditenggelamkan Fir'aun dengan hartanya ke dalam dasar bumi. Ini bentuk apa? Bentuk satu kematian bagi orang yang menentang hukum Allah dengan mati secara hina. Maka kalau kita gali sumur, lagi bangun rumah, tahu-tahu kita lagi gali tanah, dapat harta, dapat emas, kita sering sebut harta karun. Itu bukan harta karun, tapi harta Qarun, hartanya si Qarun. Maka nggak ada satupun orang Islam di zaman sekarang, karena saking tingginya jabatannya,
Fir'aun, nggak ada orang yang pengen anaknya dinamain Fir'aun kayak Fir'aun, nggak ada. Kenapa? Karena orang nggak tahu bahwa Fir'aun itu walaupun dia seorang raja gagah, tapi hina oleh Allah, dihinakan oleh Allah. Dan begitu juga nggak ada orang ya, satu pun yang menamai anaknya dengan nama Korun. Kenapa dinamain Korun? Ya biar kayak Korun kaya. Nggak ada. Kenapa? Karena orang tahu bahwa Korun walaupun orangnya kaya raya, tapi tetap Allah matikan dalam keadaan hina dina. Inilah pentingnya keimanan bagi seseorang untuk mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan untuk apa? Dipanggil untuk apa? Kutiba alaikum syiyam. Yang diperintahkan oleh Allah adalah untuk menjalankan puasa di bulan Ramadan. Kama kutiba alladzina min qablikum, sebagaimana ini puasa diperintahkan bagi umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di puasa ini bukan baru sekarang saja diperintahkan oleh Allah kepada umatnya Nabi Muhammad. Umat-umat terdahulu pun Allah perintahkan untuk menjalankan puasa. Cuma syariatnya, caranya beda dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Karena jelas, syariat-syariat Nabi yang terdahulu disempurnakan oleh syariatnya Nabi Muhammad SAW. Syariat-syariat Nabi yang terdahulu, ya, disempurnakan oleh syariatnya Nabi Muhammad SAW. Kullu syariatin mansuhatun bi syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semua syariat-syariat Nabi yang terdahulu disempurnakan oleh syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para sahabat ahai, ini video yang kedua tentang pembahasan Shaum Ramadan. Ya, kita cukupkan untuk ya sampai sini. Kita akan bahas ya tentang ya umatnya Rasulullah yang dikatakan ini ya kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ya berarti ini diperintahkan kepada umatnya Nabi Muhammad ya, yang mana puasa juga diperintahkan sebelum kepada umatnya nabi-nabi terdahulu. Nanti kita akan bahas panjang lebar ya tentang ya keumatan kemuliaan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah ya yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita akan ketemu kembali di channel dakwah Ustadz Dahal yang kedua, yang ketiga. Ini yang kedua ya, ini yang ketiga. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Ya, subscribe. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.